Halo, kembali lagi sama gue Indra dan Fatur. Untuk para subscriber lama dan subscriber baru, selamat datang di channel YouTube Belajar Film. Belajar Film adalah tempat di mana kita belajar film bareng dan membahas film bukan dari segi teknis saja, melainkan kita tarik lagi ke arah penceritaan atau storytelling, ilmu film, tips-tips dalam filmmaking, dan semua hal mengenai produksi film. Nah, di edisi ini gue sama Fatur bakal ngasih rekomendasi ke kalian film-film mengenai biopik yang ada di Indonesia. Betul. Oke, jadi kita langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi filmnya, gue bakal kasih tau dulu nih, apa sih pengertian film biopik? Kalau menurut gue nih, film biopik adalah film yang mendramatisasikan kehidupan orang atau suatu tokoh bersejarah gitu. Dan biasanya film-film kayak gini menggunakan nama asli dan karakter utama. Tapi emang nggak tutup kemungkinan juga, biopik ini tuh nggak ngangkat tentang seorang aja atau ngangkat, biasanya dia juga mengangkat sebuah kejadian gitu. Kejadian kayak nyata gitu. ya? Kayak gitu. Dan di Indonesia juga kan udah lumayan banyak film biopik ya. Ya misalkan kalau dari kejadian nyatanya ya kayak kejadian di tahun 65 atau di Bali 98 ya kan. Dan juga kalau soal tokoh kan selain tokoh pahlawan juga kita pernah ada film biopik tentang atlet, musik ya kan ya. Musik, tentang pokoknya sosok-sosok yang dikira bisa jadi inspirasi gitu. Iya benar. Pertanyaan dari gua nih, Tur. Seberapa sering sih lu nonton film biopik dan kenapa gitu? Karena kan ya Fatur juga kebetulan teman gua gitu. Jadi ketika kita di luar kamera nih, Fatur tuh sering banget kadang ngomongin film biopik gitu. Dan gua juga kadang beberapa tahu dari Fatur juga gitu. Kenapa sih film biopik segitu ininya gitu? Karena gimana ya, kan biopik diangkat dari kisah nyata ya. Jadi ibaratnya tuh kita nonton film yang alurnya tuh ada campur tangannya sama kisah dari Tuhan ya. Yes. Dari yang di atas. Jadi kayak ada campur tangan cerita dan pas kita nonton tuh kayak kita berada di dunia yang sama. Gitu loh. Gitu sih. Menariknya di situ. Kita jadi ada di kejadian yang itu tuh kejadian ada loh gitu. Kita bisa ngerasain gitu ya. Universe yang sama ya. Iya benar-benar. Nah, kalau gue sendiri ya, gue kan waktu kuliah SMA tuh gue bego nih sejarah gitu. Ya kayak sejarah apapun gitu, misalnya kalau film biopik luar kan lebih banyak juga gitu. Gue banyak belajar dari film biopik Indonesia, biopik luar, bahwa oh ini ya sejarah tuh, oh gini ya tahun 65, oh gini ya tahun dulu Orde Baru dan lain-lain. Jadi gue belajar tuh dari ketika gue udah nonton film itu, gue ada gambarannya, baru gue mau searching, oh ini loh. Jadi kayak ya emang media belajar gue jadi malah harus nonton dulu gitu. Dan nonton baru gue langsung searching gitu. Nah, itu dia kurang lebih pengertian film biopik dari gue sama Fatur. Dan kenapa emang film biopik itu penting? Karena ya tadi mengangkat sebuah kisah nyata gitu. Ya. Biar gak terlupakan sama kita gitu. Betul. Nah, jadi sekarang kita masuk ke rekomendasi film-filmnya. Rekomendasi film pertama dari Belajar Film yaitu film Cut Nyadin. Nah, film Cut Nyadin ini disutradarai oleh Eros Djarot tahun 1988. Film ini mempunyai sinopsis tentang perjuangan Cut Nyadin dengan teman seperjuangannya di Aceh untuk melawan tentara Belanda di era Hindia Belanda. Kenapa film ini direkomendasiin? Karena ya kita bahas dari sebenarnya banyak ya. Banyak tapi gue bahas dari penceritaan nih. Dari penceritaan ini menurut gue untuk ngebahas sosok biopik Cut Nyadinnya itu benar-benar sesuai porsinya. Kenapa? Karena kan di awal-awal juga sebenarnya kita dikasih lihat bahwa ada Teku Umar suaminya. Porsinya sesuai, jadi kita juga tahu kenapa Cut Nyadin sebegitu pingin mengusir Belanda gitu, karena juga ada faktor dari perjuangan suaminya. Cerita ini tuh apa ya, pas banget diperankan oleh Christine Hakim sebenarnya. Kenapa ya? Karena menurut gue Christine Hakim tuh punya dari segi dia aksi, gerak, dialog, mimik, ekspresi, dia tuh bisa ngegambarin gimana karismatiknya pemimpin, pejuang seorang Cut Nyadin gitu. Kayak sosok Cut Nyadin ini buat berpengaruh ke orang-orang teman seperjuangan Acehnya itu benar-benar berdampak banget gitu, benar-benar kayak kerasa gitu Cut Nyadin. Diksi-diksinya yang mungkin untuk sekarang bisa jadi reminder atau daily reminder buat semua kalangan gitu, masih relevan ya? Iya betul kayak gitu. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Ya kalau menurut gua Cut Nyadin ini sangat setuju, gua bagus banget. Yang gua suka sebenarnya dari lingkup ceritanya yang nggak begitu mendalam, nggak begitu meluas, tapi kita tetap bisa mengerti dan bisa tetap paham kalau karakter Cut Nyadin dan perjuangan teman-teman seperjuangan di Aceh itu tetap terasa gitu. Ya kayak biasanya kan kalau film biopik tuh diceritain dulu backstory-nya dari dia misalkan remaja lah atau menjadi dewasa dari dia kecil ya. Kecil. Tapi kalau ini kita cuma dikasih lihat sosok Cut Nyadin yang udah harus memimpin perjuangan di Aceh gitu kan. Benar-benar. Dan tapi dari situ pun kita
masih bisa mengenal sosok Cut Nyak-din yang karismatik gitu dalam segi kepemimpinan segala macam. Dan juga kalau dari segi teknis gue rasa untuk era 80 ini tuh udah melampaui eranya nggak sih? Iya, benar-benar. Kayak udah naik kelas banget ya. Itu sih paling yang gue suka dari Cut Nyak-din. Gue mikirnya film itu kadang bisa dinilai bagus itu dari pencapaiannya dan juga dari prosesnya. Gue selalu merhatiin dari prosesnya. Nah, yang gue tahu proses film ini tuh kan 3 tahun nih. Lu bayangin nggak Christine Hakim menjadi sosok Cut Nyak-din selama 3 tahun? Harus bertahan di karakter itu. Dan juga gue waktu itu nonton workshopnya, gue lupa di mana. Katanya Eros Jarot, Slamet Raharjo, dan Cut Nyak-din ini nggak dibayar. Wah, passionate banget tuh buat proyeknya. Nanti gue koreksi lagi, tapi maksudnya mungkin bisa terkesan kayak nggak mungkin, tapi dia ngomong gitu. Kita cek lagi deh, itu tuh kayak cross check lagi. Berarti dia secinta itu loh. Kadang kata Cut Nyak-din juga, Cut Nyak-din, si siapa? Christine Hakim bilang bahwa untuk jadi Cut Nyak-din ini perlu effort. Iya, perlu effort yang besar gitu, perlu cinta, bukan sekedar tentang bisnis aja kata Christine Hakim kayak gitu. Maksudnya keren banget. Dan kalau selain dari proses dari pencapaiannya juga kan. Jadi gak usah ditanya ya. Iya, dia film untuk film pertama kali film Indonesia di Cannes ya. Iya, di Cannes itu 1989. Film itu kan dan juga di FFI kemarin borong 8 piala Citra ya. Iya, 8 atau 9 gitu. Iya, film terbaik sama sutradara terbaik sama Christine Hakim juga menang. Nah, gitu. Oh ya, tambahan juga kalau untuk nonton Cut Nyak-din secara legal ada di Mola TV ya. Setidaknya pas kita bikin video ini bisa diakses di Mola TV gratis. Gratis dan juga udah yang restorasi dong pastinya. Restorasi dong. Pasti. Pokoknya nonton di Mola TV. Yang kedua adalah film Kartini karya Hanung Bramantyo tahun 2017. 17 ya? Ya, 17. Yang bercerita tentang sosok Kartini tentunya yang memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan pada zamannya ketika melihat ibunya sendiri yaitu Ngasirah harus terbuang di rumahnya sendiri karena tuntutan tradisi turun-temurun. Nah, kalau menurut gua nih, film ini kenapa masuk ke dalam rekomendasi belajar film biopik ini? Karena ini merupakan film biopik yang memiliki pesan emansipasi yang kuat ya. Juga kalau Mas Hanung dikasih ngerjain film biopik tuh pasti bagus ya. Mas Hanung kan ya track recordnya juga kan ya. Sultan Agung gitu-gitu. Pokoknya menurut gua Mas Hanung kalau dikasih film biopik tuh total banget. Selain itu juga di film Kartini ini yang gue suka adalah gaya penceritaan dia yang ada sedikit kombinasi visualisasi imajinasinya sosok Kartini ini. Jadi menurut gue itu kayak penulisnya dan sutradara tuh diberikan ruang untuk menginterpretasikan isi dari kepalanya Kartini itu ya. Walaupun itu agak fiktif tapi menurut gue justru kombinasi yang menarik sih. Oh iya. Nah, dari lu gimana, Gra? Sama kurang lebih gue sama persis sih apa yang lo omongin. Gue setuju aja intinya sama lo. Cuman kalau nggak salah tuh gue baru inget film ini tuh sempat dibuat ya dua kali sebelumnya. Sama Sumanjaya tahun 84 era Kartini 84 sama Surat Cinta Surat Cinta untuk Kartini. Ya, itu sama si Hinoi Lubis 2016. Ya, soalnya kalau nggak salah yang Surat Cinta itu gue sempat nonton emang agak lebih ke romance-nya kayak gitu ya. Gitu ya. Ya paling kalau ada penceritaan tadi udah diwakilkan sama Fatur, gue setuju. Dan kalau misalnya kalian mau nonton film era Kartini ini bisa di bioskop online, video, Netflix video juga ada ya kalau salah ya. Itu. Jadi itu rekomendasi yang kedua. Hanya ada 2 pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi aku lebih memilih menjadi manusia merdeka. Cakep. Itu salah satu quotes hebat, keren dan masih di otak gue masih muter gitu itu. Salah satu film biopik favorit gue yang ketiga ini yaitu Gi, sutradara Riza tahun 2005. Sinopsis film ini sebenarnya tentang sosok Suhogi, seorang aktivis yang hidup di bawah kepemimpinan Soekarno hingga transisi ke masa Orde Baru Soeharto. Alasan kenapa film ini direkomendasikan yaitu pertama mungkin dari diksi-diksi dari film ini, karena kan si Suhogi ini kan seseorang penulis juga, dia suka menuliskan kata-kata indahnya di buku gitu. Jadi di film ini tuh dijadikan dialog dan itu mengenang gitu di pikiran gua, selalu nempel lah gitu, karena kata-katanya pun masih relevan buat anak muda sekarang gitu. Dan kalau dari segi penceritaan yang gue seneng tuh karena di sini tuh mungkin tadi Cut Nyak-din menggambarkan dengan cukup dengan sesuai ya. Kalau di Suhogi ini menggambarkan 2 periode waktu. Periode waktu Suhogi masih sekolah menengah pertama atau menengah atas gitu. Sama sosok Suhogi ketika jadi mahasiswa. Nah, kalau untuk pertama sosok Suhogi ketika masih sekolah menengah ini, dia itu tipikal yang
sudah bisa berpikir lebih jauh dibanding teman-temannya gitu. Dia udah berpikir idealis, memikirkan banyak sudut pandang gitu tentang sekitar atau tentang apa yang terjadi di masyarakat gitu. Lalu Gi Dewasa ini diperankan oleh Nicholas Saputra, dan Nicholas Saputra kebetulan mirip juga dengan memang sosok asli Gi, dan juga dia mirip banget sama sosok periode waktu ketika si Sohok Gi ketika masih muda yang diperankan Jonathan Mulia. Itu mereka dari segi muka tuh mirip gitu ya. Nah, kalau si Sohok Gi versi Nicholas Saputra ini, versi dia udah jadi mahasiswa UI, dia itu sama seperti anak muda pada umumnya sebenarnya. Dia suka mendaki gunung, menonton film, membaca buku. Tapi di sini tuh Sohok Gi lebih karena udah mahasiswa, dia lebih bebas mengutarakan pendapat, dia lebih berpikir idealis lagi, tapi pemikirannya tuh kritis gitu. Itu yang gue suka gitu. Jadi dia tuh selalu memikirkan banyak sudut pandang atas apa yang kejadian di era itu gitu. Itu yang gue senengin dari segi penceritaannya gitu. Ya menurut gua film Gi ini juga merupakan film biopik yang komplit kali ya. Ini kan kalau tadi Cut Nyak Dien lingkup ceritanya simpel lah, pas perjuangan, tapi sebagai film biopik yang menceritakan dari zaman sekolah sampai ke mahasiswa gitu, itu merupakan film yang komplit sih gini, dan menceritakannya juga dengan sangat baik menurut gue ya. Dan film ini tuh bisa mentransfer spirit perjuangannya sosok Sohok Gi ke zaman sekarang gitu, dan gue rasa masih tetap relevan dan asik untuk ditonton. Dan juga yang terlepas dari ceritanya juga gue mau apresiasi sama sutradaranya si Mas Riri. Mas Riri tuh bisa bisa menggambarin bagaimana kejadian di tahun itu, di transisi itu, di mana ada sisi kiri, sisi kanan gitu, dan terlebih kan di cerita sini Sohok Gi dia tuh orang yang netral. Dia berdiri sendiri di tengah, tapi dia bisa mengkritik atau bisa memahami apa yang ada di sekitar gitu. Dan gue senengnya Riri Riza bisa membuat itu kita akan mengetahui ada loh kubu ini, tapi si karakter ini tetap fokus sama apa yang dia pikirin tanpa ada backingannya di belakangnya lah, ibaratnya dia tetap berdiri sendiri gitu. Itu yang gue senengin ya, karena setelah nonton film ini tuh gue jadi ngerasa kayak, oh ini loh ada sudut pandang ini di tahun segitu. Oh iya, dan juga sosok Sohok Gi di sini tuh gue senangnya dia sangat menghormati founding father kita waktu itu Soekarno dan juga pemerintah, tapi dia nggak nutup kemungkinan kalau memang ada yang salah dari segi pemerintahan, dari segi presiden, dan dari kebijakannya, ya Sohok Gi tetap mengkritik itu gitu. Ya. Walaupun di film ini tuh Sohok Gi nggak yang langsung depan besar-besaran gitu dia memprotes, tapi dia dengan pelan-pelan, diam-diam dengan tulisannya, dengan cara dia berpandangnya. Jadi makanya film biopik ini tuh perlu banget setiap orang tonton, penting banget setiap orang nonton itu. Dan film ini tuh bisa ditonton di Netflix. Netflix kayak gitu. Itu rekomendasi nomor 3. Oke, yang keempat adalah film Sang Kiai karya Rako Priyanto tahun 2013. Film ini bercerita tentang sosok Kiai Haji Hashim Asy'ari yang waktu itu berjuang bersama para santrinya melawan Jepang, dan juga waktu itu terkenalnya melakukan resolusi jihad. Oh, resolusi jihad ya. Nah, kalau film ini menurut gue kenapa kita rekomendasikan, karena menurut gue ini film biopik yang memukau sih. Ya. Apalagi penggarapan atau penyutradaraan dari Mas Rako Priyanto, gue rasa cakep banget ya. Dan menurut gue ini film dengan adegan peperangan yang paling memukau aja. Epic gitu ya. Epic banget, kayak believable lah gitu bahasanya. Dan menurut gue yang unik adalah ketika film ini kan mengambil kacamata Islam ya, Kiai Haji dan para santrinya, tapi gue rasa spirit jihadnya itu malah terasa tetap universal. Oh iya, benar. Benar itu. Jadi lebih ke menyeluruh gitu. Dan ya pokoknya ini wajib ditonton sih. Nah, film ini tuh bisa ditonton di Netflix ya? Netflix. Dan juga video dan Disney Plus Hotstar. Jadi itu yang keempat. Jadi rekomendasi film terakhir yaitu ada di sutradara Yosep Angginun, yaitu yang filmnya berjudul Istirahatlah Kata-Kata tahun 2016. Jadi film ini bercerita tentang sosok Wiji Tukul, yaitu seorang aktivis yang sedang diburu oleh rezim Orde Baru gitu ya. Nah, ini sebenarnya film banyak banget ya, tur kita bisa ngebahasnya gitu. Tapi salah satu hal yang menurut gua bagus gitu, ketika ceritanya emang udah bagus dan juga diperankan oleh Gunawan Marianto kalau salah. Dia itu menggambarkan sosok Wiji Tukul tuh benar-benar luas gitu. Tapi kalau sebelum ke karakter deh, kalau penceritaannya menurut lu gimana tuh? Nah, yang menarik sebenarnya Mas Angginun ini memilih lingkup cerita yang sederhana ketika masa pelariannya gitu. Kan biasanya biopik juga kan menceritakan sosok yang diceritakan itu kayak
oh sosoknya hebat, sosoknya gimana, sosok yang dominan banget nih kayak ya positif-positifnya. Tapi kalau di Istirahatlah Kata-Kata ini malah diceritakan sosok Wiji Tukul yang kesepian, yang dipenuhi ketakutan ketika dia dikejar rezim Orde Baru ini kan. Dan pendekatan dia yang slow pacing, ya kan? Yang pelan, yang still, yang minim scoring itu terasa banget kayak penontonnya mungkin bisa merasakan kesepian yang dirasakan oleh Wiji Tukul itu sendiri. Ya benar. Gue setuju banget sama yang Fatur bilang. Dan juga kalau misalnya ketika gue nonton tuh, gue ngerasa kayak monolog dari karakter Wiji Tukul itu kayak terngiang terus gitu di kuping gue. Malah gue ngerasa kayak scoring di film itu tuh ketutup sama monolognya gitu. Karena monolognya itu kan lahir dari diksi-diksi yang memang Wiji Tukul kan seorang penyair juga dia. Penyair juga, jadi kayak dialog-dialognya dan itu tuh kayak mengenang gitu loh Dan selain itu ya pasti lu setuju juga lah sama gue, ada adegan favorit kita tentang film ini, yaitu adegan akhir. Yang akhir, benar. Dan ketika adegan akhir mulai dengan gambar yang tadi still, slow, pergerakan yang pelan-pelan. Jadi cukup dengan monolog-monolog yang dikeluarkan itu sudah menggambarkan kesepian, ketakutan, sembunyi. Jadi makanya gue salut banget sama karakter yang memerankan Wiji Tukul, Gunawan Arianto ya. Itu kayak gue salut banget, pokoknya itu dah. Dan film ini juga pernah memenangkan Golden Hanuman Award di JAF tahun 2015-2016. Dan film ini juga bisa diakses secara legal di bioskoponline.com dengan harga di bawah 20.000 ya. 15 apa 10 ya? 10.000 atau 15.000 lah. Wajib lah nonton legal karena murah banget. Nah, itu dia beberapa rekomendasi film biopik di Indonesia menurut Belajar Film. Kalau misalnya kalian ada saran juga nih tentang film biopik Indonesia yang kalian tonton, tulis di kolom komentar bawah. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kritik, saran atau request, juga boleh ditulis di kolom komentar bawah. Dan kalau misalnya kalian suka konten kayak gini nih, apalagi konten storytelling atau penceritaan, ilmu film, tips-tips film, dan semua hal mengenai produksi film, tolong bantu subscribe dan aktifin loncengnya buat video-video menarik lainnya. Dan salam hangat dari kita berdua dan jangan lupa nonton.